Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian baik-baik ya di sana. Kalian udah siap belum mau ibadah? Pastinya udah siap dong. Yuk, kita mulai. Semuanya bangkit berdiri, bangkit dulu berdiri. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai. Berkati kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke semuanya, kita tetap berdiri ya. Kita mau menyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Kita kalahkan iblis. Kita jangan mau kalah sama iblis, oke? Yuk kita nyanyi. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Dari awal lagi. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Baik adik-adik, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu baca kitab suci dengan sikap doa ya. Baca kitab suci, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari. Baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, berdoa tiap hari mau tumbuh. Ulang lagi dari awal. Baca kitab suci, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari. Baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik.
Pasti kabar adik-adik luar biasa. Sehat, puji Tuhan. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Pasti siap ya adik-adik ya. Sekarang siapkan hati adik-adik. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu. Kau sungguh baik buat kami semua. Tuhan, walaupun melalui online ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Pakai saya ya Bapa untuk membawakan firman, terlebih buat adik-adik yang akan mendengarkannya, supaya dapat fokus mendengarkan cerita ini tentang kisah Sodom dan Gomora. Tuhan, pakai saya, bibir, lidah, dan mulut ini ya Bapa. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Engkau yang menutup bungkus kami semua. Haleluya, amin. Kisah Sodom dan Gomora. Setelah Lot berpisah dengan Abraham, lalu ia berangkat ke sebelah timur, ke lembah Yordan itu yang banyak airnya. Ia menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat kota Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan Allah, seperti membunuh, mencuri, berbohong, berzina, dan masih banyak lagi kejahatan lainnya, hingga Tuhan Allah murka mau membinasakan kota tersebut. Sampai terjadilah percakapan antara Allah dengan Abraham. Abraham berusaha untuk melunakkan hati Allah agar tidak membinasakan kota tersebut jika terdapat orang benar di sana. Dengan penawaran Abraham yang pertama, apabila terdapat 50 sampai dengan 10 orang benar terdapat di sana, maka tidak akan dibinasakan kota tersebut. Tapi karena tidak ada, hanya tersisa Lot dan keluarganya, maka Lot mendapat kasih karunia Allah untuk meninggalkan kota tersebut beserta dengan hartanya. Tuhan Allah mengutus 2 malaikat itu tiba di kota Sodom pada waktu sore, lalu disambut oleh Lot dan dibawa ke rumahnya, dan mereka makan malam bersama. Berbincang-bincang, malaikat Allah berpesan kepada Lot dan keluarga untuk segera meninggalkan kota ini beserta dengan hartanya. Dan tiba-tiba terdengar suara gerombolan orang lelaki dari yang muda sampai yang tua datang mengepung rumah itu. Mereka berteriak meminta kedua malaikat itu untuk keluar. Lot segera keluar menemui orang banyak itu, dan Lot berusaha melindungi kedua malaikat tersebut, namun membuat orang banyak itu semakin menjadi marah. Mereka semuanya tetap bersikeras meminta kedua malaikat itu untuk segera dikeluarkan dari rumahnya Lot, sampai mereka mau mendobrak pintu rumahnya Lot. Tapi saat itu kedua malaikat Tuhan segera menarik tangan Lot masuk ke dalam rumahnya dan menolong Lot dari gerombolan orang banyak itu, dan segera membutakan mata mereka. Dan di pagi harinya, karena waktunya sudah mendesak, kedua malaikat itu segera membawa pergi Lot dan keluarganya, dan berkata kepada Lot, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, dan janganlah menoleh ke belakang, karena Tuhan sebentar lagi akan membinasakan kota ini." Turunlah hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan dihancurkan lembah Yordan dan semua penduduknya serta tumbuh-tumbuhan sampai habis semuanya. Dan Lot terus berlari bersama istri dan kedua anaknya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam, karena dia masih memikirkan hartanya daripada perintah Tuhan.
Nah, adik-adik tadi sudah dengar dan sudah tonton kisahnya, ya kan? Lewat kisah yang tadi kita diingatkan ya adik-adik ya, supaya kita tidak cinta akan uang. Ini adalah harta, ya, harta. Kekayaan orang tua kita tidak boleh banggakan. Ataupun handphone ini, ya kan, yang adik-adik selalu andalkan untuk selalu lupakan Tuhan. Tuhan tidak senang ya adik-adik ya. Tuhan sayang kepada adik-adik. Adik-adik mau nggak seperti istri Lot? Dia tidak mau berpisah dengan kekayaannya. Dia menoleh ke belakang. Akhirnya Tuhan ubahkan dia menjadi patung tiang garam. Ya kan? Kota Sodom dihanguskan, dibakar. Ya adik-adik ya. Kalian aja sangat takut ya melihat kisah itu. Nah, kita diingatkan melalui kisah ini supaya adik-adik tidak cinta akan uang ataupun harta kekayaan orang tua. Kita hanya cinta kepada apa? Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya kan adik-adik? Ya, adik-adik juga, kalau adik-adik selalu pegang HP, adik-adik lupa untuk berdoa, adik-adik lupa untuk membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik mau nggak dibakar? Tidak mau kan? Kalian juga nggak mau dibakar. Kalian mau cinta Tuhan. Adik-adik juga begitu ya adik-adik ya. Adik-adik harus cinta akan Tuhan, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Ya, siapa yang mau untuk mencintai Tuhan dengan tulus, dengan setia membaca firman Tuhan? Pasti semuanya ya kan adik-adik? Nah sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau berdoa, kita siapkan hati kita. Kita mau seperti Tuhan yang selalu sayang kepada anak-anaknya. Ya, siapkan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Buat kisah Sodom dan Gomora ini, kami diingatkan supaya kami tidak untuk cinta uang ataupun harta kekayaan orang tua kami Tuhan. Ubahkan pikiran kami Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu mau berdoa untuk diingatkan. Supaya kami terus diingatkan oleh-Mu ya Bapa. Supaya kami ada waktu menyempatkan untuk berdoa. Ataupun kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang takut akan Engkau. Terlebih buat orang tua kami. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan selalu buat orang tua kami. Dan buat kakak-kakak layan kami, kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Supaya selalu diberikan kekuatan kesehatan selalu. Tuhan, kami yakin dan percaya melalui online ini, anak-anak juga dapat mengerti tentang kisah Sodom dan Gomora ini Tuhan. Kami sekarang akan menutup firman Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.